Ini Allah yang nggak punya harga diri. Ya, Allahnya membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya sendiri yang tadi memperkosa pembantu. Gitu Kak Sylvia. Kak Sylvia pasti baru tahu ya ini ya ceritanya ya. Secara ini ya, terus gitu kan ngambek nih si Aisyah sama si Hafsah. Lanjutkan lagi Pak Prof yang di ulti itu mau diceraikan, aku ganti dengan janda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video dari akun Agatha of Palermo yang kembali membuat umat muslim di Indonesia merasa geram. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas dugaan penghinaan terhadap baginda Nabi, yang semakin berani dilontarkan oleh para YouTuber kafir. Penghina Nabi Agatha of Palermo sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Kini muncul kembali dugaan penghinaan terhadap baginda Nabi Muhammad oleh para YouTuber kafir di media sosial. Mereka semakin berani melakukan siaran langsung di media sosial, kemudian menghujat Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang tidak pantas. Berita terbaru menyebutkan, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Penistaan Agama atau GEMPA, melaporkan nama TikToker Metatron ke Polda Jawa Timur. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Selain TikToker Metatron, Aliansi GEMPA juga melaporkan 3 nama kanal YouTube, yang menjadi sarana dalam menyampaikan narasi penistaan agama Islam, dan juga penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Berikut kita simak isi berita tersebut, yang dibacakan dari sumber YouTube Dodi Sefriadi. Alhamdulillah sudah ada pihak ormas yang melaporkan penista agama ini teman-teman ya. Ini beritanya sudah keluar di liputan6.com. Ini tanggal 8 November 2024 ya beritanya. Ini baru banget nih berita. Judulnya Nabi Muhammad dituduh. Wah ini tuduhannya. Astagfirullahaladzim. Gempa ini adalah sebuah organisasi yang melaporkan penista agama ini ya. Gempa laporkan TikTokers Profesor Dr. Metatron ke Polda Jatim. Nah ini juga perlu dipertanyakan. Dia membuat nama Profesor Doktor ini, apakah benar dia Profesor Doktor ya teman-teman ya. Kalau bukan berarti ini juga bisa dianggap satu kebohongan gelar yang dia sematkan di akun TikToknya teman-teman ya. Ini pihak yang melaporkan. Alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada ormas-ormas yang mengambil langkah hukum seperti ini untuk membela agama kita. Ya mau gimana lagi, memang langkah hukum yang bisa kita tempuh. Kalau misalnya umat Islam diserahkan sendiri ya, menangani sendiri, hukum diserahkan kepada umat Islam ya, tahulah teman-teman apa yang akan terjadi kepada penista-penista itu. Sekarang saya bacakan dulu beritanya. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Penista Agama dalam kurung Gempa melaporkan nama TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA, pakai gelar LCMA segala ya, ke unit cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Menurut Basori Alwi, dirinya tidak hanya melaporkan nama akun TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA, namun juga melaporkan 3 nama kanal YouTube yang menjadi sarana dalam menyampaikan narasi penistaan agama Islam dan ujaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Yakni masing-masing bernama kanal YouTube Suara Kebenaran, Bless Me God, dan Sang Debaters. Nah, Sang Debaters ini yang suka ngumpulin donasi buat Rudy Simamora ini ya, Sang Debaters ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya pelaporan terhadap akun YouTube, yang sering menjadi sarana dalam menyampaikan narasi penistaan agama Islam, dan penistaan terhadap Al-Quran, kita harapkan pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. Jika mereka terbukti dengan sengaja melakukan penistaan tersebut, mereka harus dihukum sesuai dengan kesalahan tersebut, agar tidak ada lagi akun yang berisi ujaran kebencian, dan fitnah terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad. Berikut kita simak video bukti dugaan penistaan yang dilakukan oleh para pembeci Islam dan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini Allah yang nggak punya harga diri. Ya, Allahnya membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya sendiri yang tadi memperkosa pembantu. Gitu Kak Sylvia. Kak Sylvia pasti baru tahu ya ini ya ceritanya ya. secara ini ya, terus gitu kan ngambek nih si Aisyah sama si Hafsah.
Lanjutkan lagi Pak Prab yang di ulti tuh, mau diceraikan. Ku ganti dengan janda dan gadis. Ayat 5 itu. kalau nggak Berikutnya. salah. Parah ini paling parah. Dari ayat 4 aja Pak Ladu kita baca ya. Jika kamu berdua bertobat, siapa yang berdua di situ maksudnya? Aisyah dan Hafsah. Aisyah, ya. Aisyah sama Hafsah bertobat kepada Allah. Maksudnya kamu berdua diem aja gitu loh. Maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Jadi apa kebenaran yang dimaksud di sini adalah boleh memperkosa pembantu. Nah, demikian hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan TKI di Arab. Nah, dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi atas gosip tadi ya, maka nih lihat Allah mengulti lagi. Sungguh Allah menjadi pelindungnya. Nyanya siapa itu? Nabi Muhammad dan juga Jibril. Mak bodyguardnya nih ya. Nah, ini lapis satunya Allah, lapis duanya Jibril. Dan orang-orang mukmin yang baik. Jadi orang-orang yang pro kepada Muhammad. Ya. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolong. Ini saya bingung. Cuma gara-gara dua orang istri, yang satunya bocil, yang satunya nggak sekolah, ya, yang tadi dibohongin. Sampai harus berapa lapis nih? Lihat. Lapis 1 Allah, ya, lapis 2 Jibril, lapis 3 mukmin yang baik. Lapis 4 malaikat. Ngeri. Cuma demi dua orang, Kak. Kodamnya banyak ya. Ayat kelima, Pak Ladu. Ya, ayat kelima. Jika dia nabi, nah ini suatu ancaman nih. Karena di dalam hukumnya, hukum Islam, nggak boleh istrinya nabi itu kalau sudah diceraikan nggak boleh kawin lagi. Ya, jika dia Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, nabi nomor punggung 25 menceraikan kamu, boleh jadi nih ya, Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, dari Hafsah dan Aisyah. Perempuan-perempuan yang patuh dari Aisyah dan Hafsah, yang beriman dan yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang Perawat. Anjay. Tahu aja si Allah ini. Allah ini ah. Ngadi-ngadi saja si Allah ini. Ganti sama yang janda nggak tuh? Dan perawan. Ini adalah salah satu dalil bagaimana lagu dangdut itu tercipta. Oh ya, kamu Janda pilih yang mana, perawan atau janda? Oh, ini. Ini udah mengerti sih, udah mengerti. Kira-kira ada yang aku lebih-lebihkan nggak di situ, Kak? Aku nggak tahu sih. Jangan nggak tahu. Ya kalau secara membaca yang ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Kita lanjut ke pembahasan awal, yaitu tadi di mana ya, bahwa kita dimatikan untuk apa gitu ya. Oh, langsung skip, nggak jadi ya bahas ini ya. Ini tadi kan kata-kata itu manusia banyak yang nggak menyadari kesalahannya. Tadi awalnya Iya kan? di situ. Enggak kan itu kan Pak Dan Rob? jawabannya Makanya nah, kesini kita kan? Iya, dia bilang tadi. dilihat Dia tadi yang ngajak ke sini kok. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.